Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan pagi ini kita kembali melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran kita. Dan sebelum itu tentu kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang masih Allah berikan pada kita, termasuk memudahkan langkah kita untuk bisa hadir di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan pada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan pagi ini kita melanjutkan kembali bahasan di 3 ayat yang pembahasan ini sudah kita mulai sejak pertemuan Ahad pagi pekan lalu, yaitu ayat 272, 273 dan 274. Dan pada pekan lalu belum selesai, pembahasannya belum tuntas, maka kita coba tuntaskan pada kesempatan di pagi ini. Kita akan lihat sama-sama ayatnya. Sebelum pindah ke ayat 273 yang memang belum selesai, kita akan lihat dulu di ayat ke-272 secara singkat. Kemudian nanti langsung masuk ayat ke-273 dan 274. Kita lihat sama-sama di sini. Allah SWT berfirman, di layarnya belum lihat. Iya, sambil proses. Dan kalau yang kebetulan punya mushaf bisa memanfaatkan mushaf yang ada di sebelah utara maupun selatan, ya, sambil nanti muncul di layar di hadapan kita semua. Kita lihat sama-sama di ayat ke-272. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa 'alaika hudahum, bukan menjadi tanggung jawabmu atau menjadi kewajibanmu, maksudnya kewajiban Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadikan mereka mendapat petunjuk. Walakin, tetapi, ya, walakin Allah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yahdi, memberi petunjuk, may yasha, pada orang-orang yang Allah kehendaki. Maksudnya bahwa ini bukan kemampuan manusia untuk memberi petunjuk pada seseorang. Kalau yang dimaksud adalah menjelaskan, menunjukkan, itu yang bisa dilakukan. Maka kita pernah sampaikan pekan lalu, hidayah ada 2. Hidayah itu irsyad. Irsyad itu artinya menunjukkan. Jadi menunjukkan, menjelaskan, memaparkan, mengarahkan, itu bisa dilakukan oleh semua manusia sejak Nabi Muhammad SAW sampai kita. Tetapi apakah orangnya menerima atau tidak, itu namanya hidayah taufik. Itu semua di tangan Allah SWT. Kita sudah jelaskan, kita sudah pahamkan, kita sudah ajak, kita sudah tunjukkan sampai seterang-terangnya, tapi belum tentu orang mau menerimanya. Nah, itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bahasanya tentang infak. Wa ma tunfiqu min khairin, apapun yang kalian infakkan dari kebaikan, fali anfusikum, itu manfaatnya kembali kepada kalian. Karena asalnya Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan infak yang kita keluarkan. Seandainya seluruh orang di muka bumi ini tidak ada yang berinfak sama sekali, tidak akan berpengaruh sedikit pun pada kekuasaan dan maha kayanya Allah Subhanahu wa taala.
Sebaliknya seandainya semuanya berinfak juga tidak berpengaruh kepada kekuasaan dan kekayaan Allah SWT. Artinya Allah tidak jadi kaya karena infak kita, dan juga tidak jadi miskin. Jadi tidak ada hubungannya dengan infak yang kita keluarkan. Nah, jadi manfaatnya kembali kepada kita, kembali manfaatnya di dunia maupun di akhirat. Wa ma tunfiqu illa ibtigha'a wajhillah. Ini kalimatnya kalimat berita tapi isinya larangan, dan tidak boleh kalian menginfakkan apapun kecuali hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya boleh satu, tidak boleh yang lainnya. Jadi hanya boleh mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfiqu min khairin, diulang kembali, dan apapun yang kalian infakkan dari kebaikan, yuwaffa ilaikum. Nah, di sini ada kata yuwaffa, akan disempurnakan sesempurna-sempurnanya, ilaikum kepada kalian. Maksudnya balasannya akan disempurnakan, tidak akan dikurangi sedikit pun. Kalau seandainya ada pecahan yang kecil, maka sekecil pecahan tersebut juga tidak akan dikurangi. Wa antum la tudlamun. Ini ditegaskan, diulang kembali dengan redaksi yang berbeda, kalian tidak akan dizalimi sedikit pun. Nah, ini pembahasannya sudah kita selesaikan pada pertemuan yang lalu, jadi tidak kita ulang kembali. Tetapi kita bacakan karena berhubungan dengan ayat berikutnya, ayat ke-273. Kita lihat di ayat 273, Allah SWT berfirman, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Bahwa infak, jadi ini kalau disambungkan, apapun yang kalian infakkan dari kebaikan itu ditujukan kepada siapa? Lil fuqara, untuk orang-orang fakir. Yang dimaksud bisa dua, fakir dan miskin. Alladzina uhsiru fi sabilillah, yang mereka ini terhalang, tidak ada waktunya, dan mereka disibukkan untuk kegiatan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasannya terakhir sampai di ayat ini atau di bagian ini. Dan pada pembahasan yang lalu kita telah sampaikan bahwa ketika kita berinfak, ada infak yang kita prioritaskan. Ada infak yang kita prioritaskan. Jadi kita prioritaskan pada sebagian orang dan tidak pada yang lain. Kalau bicara prioritas, ada beberapa alasan. Di antaranya adalah bahwa harta yang kita miliki ini terbatas. Jadi kita akhirnya milih, kita mau infakkan kepada siapa. Sekarang kalau harta kita misalnya 1 miliar, sementara penduduk Indonesia jumlahnya misalnya yang berhak mendapatkan santunan 1 juta penduduk, kan dapatnya sedikit, nggak banyak. Hanya 1 miliar dibagi 1 juta. Itu kalau mau dibuat rata. Sementara kenyataannya kondisinya juga berbeda-beda. Kalau kita menyebut miskin juga bertingkat-tingkat. Ada yang miskinnya sangat miskin, kebutuhan sehari-harinya sudah sangat mendesak, harus dibantu dibanding yang lain. Karena kalau kita mengikuti data yang dikeluarkan tentang kemiskinan, kan salah satu pendekatannya menggunakan angka, bahwa yang punya penghasilan dengan nilai tertentu, di bawah itu berarti miskin, di atasnya tidak miskin. Nah, itu kan sifatnya pendekatan, dan ada banyak variabel, ada banyak pertimbangan untuk mengukur miskin atau tidak. Sekarang misalnya kalau angka itu misalnya dengan kita sebutkan misalnya dengan angka 2 juta misalnya, lalu yang punya 2 juta 1.000 rupiah, itu miskin apa enggak? Selisihnya 1.000 rupiah, atau 2 juta 5.000 rupiah.
Artinya yang 2 juta ke bawah miskin, kalau 2 juta ke atas berarti tidak. Nah, semua tentu bisa memahami bahwa maksudnya di situ ini hanya sifatnya pendekatan. Tidak berarti bahwa yang 2.005.000 rupiah dianggap tidak miskin, sementara selisihnya cuma 5.000. Ya, angka yang tidak signifikan. Kalau selisihnya 5 juta sangat signifikan pembedanya. 500.000 bisa jadi pembeda yang lumayan. Tapi kalau 5.000 rupiah, angka yang sangat kecil. Apalagi kalau kurang dari 5.000. Nah, ini berkaitan dengan batasnya. Maka ketika kita membuat prioritas itu karena memang salah satu pertimbangannya harta kita terbatas. Selain juga syariat kita ini mengajarkan kepada kita setiap hari kita membuat prioritas. Kan setiap hari kita milih-milih, termasuk saat ini, detik ini. Kan kita ketika sekarang ini hadir di masjid ini, kita memilih kegiatan kita pagi ini hadir di sini. Kok nggak milih ke tempat lain? Kan bisa ke tempat lain. Bisa pengajian lain, itu pertama. Bisa juga bukan pengajian, kan bisa jalan-jalan. Tadi yang kita saksikan pada saat kita berangkat ke sini, lihat nggak yang lari-lari sekitar bundaran atau sekitar UGM? Ada yang lari, ada yang naik sepeda, kan sama. Artinya sama-sama berkegiatan di pagi ini, di detik yang sama. Kemudian kalau perhatikan di beberapa tempat untuk warung yang sudah buka sejak pagi, kan juga berisi orang-orang yang sarapan. Nah, kenapa kita nggak pergi sarapan aja, nggak pergi ke tempat makan, kok malah perginya ke sini? Itu artinya kita membuat prioritas. Kita memilih datang ke tempat ini ketimbang ke tempat yang lain. Itu namanya membuat prioritas. Dan syariat kita mengajarkan seperti itu. Jadi sebetulnya tiap hari kita membuat prioritas. Kita memilih mau mengerjakan apa, termasuk harta juga kita salurkan ke siapa, itu karena memang syariat mengajarkan itu. Kenapa? Karena ada yang baik dan ada yang lebih baik, dan ada baik dan ada yang buruk. Bahkan yang buruk pun bertingkat-tingkat. Ada yang buruk, ada yang sangat buruk dan sangat buruk sekali. Kalau mau dibuat rentangnya mau 10, bisa nomor 1 sampai dengan 10 semuanya buruk, tapi tingkat keburukannya berbeda-beda. Sama juga dengan kebaikan, tingkat kebaikannya beda-beda. Sekarang kalau kita mau memberi orang dengan infak kita, ada pilihan. Infak disalurkan kepada fakir miskin muslim, fakir miskin non muslim. Sama-sama fakir miskin, tapi muslim dan non muslim. Lalu berikutnya kita teruskan yang muslim. Fakir miskin muslim, tapi yang satu sholat, satu enggak sholat. Akhirnya kita buat pilihan lagi, teruskan lagi. Fakir miskin muslim sholat, terus tambahkan berikutnya. Misalnya satu ngaji, satu enggak ngaji, satu belajar, satu enggak belajar. Kalau sekarang diteruskan, contohnya santri di pesantren. Coba lihat santri di pesantren. Berapa banyak santri di pesantren yang berasal dari keluarga miskin dan enggak mampu. Ya, kalau tanya begitu, sering-sering ngobrol dengan pengelola sekolah, pengelola pesantren. Itu sudah jadi rahasia umum. Sekian banyak pesantren ada anak-anak yang nunggak, tentu orang tuanya maksudnya ya, yang belum membayar bulanan, dan bukan sebulan 2 bulan. Saya pernah mendapati salah satu pimpinan sekolah, ketika ditanya sudah berapa tahun atau berapa lama nggak bayar, ya ini sudah masuk tahun ke-5. Bayangkan 5 tahun. Kalau sebulannya sekian kali 5 tahun, kan angkanya bukan lagi jutaan, bisa belasan juta, tergantung besar bulanannya. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa ada yang miskin. Nanti kemudian kalau tanya sama pengelolanya, ini anak-anak yang nggak mampu ini gimana prestasi belajarnya, semangat belajarnya, motivasi belajarnya. Lalu ada yang cerita, oh ini bagus nih, karena sebenarnya sangat bagus, cuma berangkat dari keluarga nggak mampu. Bahkan ada yang sangat berprestasi. Nah, itu artinya untuk menunjukkan pada kita bahwa ada sekian banyak orang yang akhirnya kita membuat pilihan, sama-sama santri, sama-sama miskin, tetapi yang satu lebih rajin dari yang lain. Ini bukan cuma rajin hadir di kelas, rajin qiyamul lailnya, rajin puasa sunnahnya, rajin yang lain.
Akhirnya kita kalau ditanya mau milih yang mana, kita pasti membuat pilihan. Dan tidak mungkin kita mengatakan ini sama semua. Ya, kalau hartanya kita melimpah, kita berikan sama semua, gampang. Tapi kalau terbatas, akhirnya kita membuat pilihan. Saya memilih memberi yang ini dan tidak memberi yang itu. Nah, sekarang kita lihat ada kriteria. Dan di sini disebutkan beberapa kriteria orang yang kita berikan sedekah. Karena disebutkan dalam ayat sebelumnya 272, wa ma tunfiqu min khairin. Infak apapun yang kalian berikan dari kebaikan. Nah, untuk siapa? Kita lihat dan kita urutkan. Kita sekaligus beri nomornya. Kita beri nomor 1 dulu. Yang pertama, tadi kan kita bicara tentang bahwa infak ini, sedekah ini kita berikan pada fakir dan miskin. Tapi fakir miskin yang seperti apa? Yang pertama, alladzina uhsiru fi sabilillah, yaitu orang-orang yang terikat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini terakhir pembahasan yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Saya bacakan ulang karena berhubungan dengan nanti poin kedua, ketiga, keempat, kelima yang akan kita bahas. Saya bacakan di sini. Yang saya bacakan dari tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Beliau mengatakan yaitu orang-orang yang menyerahkan diri mereka untuk berjihad, ya, untuk berjihad dan beramal di jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini ada yang satu jihad, yang satu beramal, sama-sama di jalan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau di kita kadang-kadang disederhanakan pokoknya semuanya namanya jihad fisabilillah. Yang satu di medan pertempuran karena kondisinya kondisi perang, yang satu lagi kondisinya damai. Sama-sama berjihad. Ini kadang-kadang untuk menyederhanakan. Tapi kalau mau didetailkan, yang satu berjihad dalam artian bertempur di medan pertempuran karena suasananya, situasinya perang. Tapi yang dalam kondisi damai tentu tidak berperang. Tapi apa nggak bisa beramal fisabilillah? Tetap bisa beramal fisabilillah. Nah, ini yang kedua, kondisinya damai. Seperti kita di Indonesia sekarang, di Jogja sekarang, kita kondisinya damai. Nggak ada perangan, nggak ada pertempuran, dan itu patut disyukuri. Tidak seperti saudara kita di mana, di Gaza, Lebanon. Sekarang yang lagi ramai di pekan ini, di 3 hari terakhir di Suriah, di Halab juga sedang dalam kondisi situasinya perang. Nah, ini bagi yang berada di tempat-tempat seperti itu, situasinya nggak sama seperti kita. Yang berjihad fisabilillah dalam artian bertempur, berperang, mereka berhak mendapatkan santunan. Tadi lil fuqara alladziina uhsiru fisabilillah. Maka sejak awal ketika kita membahas tentang 8 asnaf, 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat. Ini kita sekarang pindah ke bahasan zakat. Mereka yang berhak mendapatkan zakat dari 8 golongan, salah satunya adalah fisabilillah, yang berperang. Yang berperang di jalan Allah SWT. Maka dalam Islam, dana zakat itu bisa digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan perang. Semua yang berhubungan, baik menyiapkan pasukannya maupun peralatannya. Maka kalau dalam negara Islam, pembelian alat alutsista itu bisa dari dana zakat. Karena apa? Karena masuk kategori untuk perang. Maka bisa dibeli dari dana zakat. Kenapa? Karena ini bagian dari alat yang diperlukan untuk berperang. Bukan cuma menyiapkan orangnya. Tentara perlu disiapkan, perlu didanai. Ada bukan cuma pakaiannya, makannya dan seterusnya, tapi juga yang nggak kalah pentingnya senjatanya. Sementara senjata bukan cuma senjata laras panjang, kemudian ada pistol, ada tank, ada rudal, sampai alat-alat yang lebih canggih sesuai dengan zamannya masing-masing. Ketika zamannya masih sederhana dan tradisional, ya disesuaikan. Dulu cukup dengan pedang, dulu cukup dengan panah, dengan tombak. Sekarang sudah mulai dengan drone. Nah, berarti bisa juga
dana zakat digunakan untuk drone yang kepentingannya hubungannya dengan jihad. Ini pembahasan yang pertama. Yang kedua, dalam kondisi damai. Ini yang saya teruskan, yang beramal di jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dijelaskan detailnya. Seperti menuntut ilmu. Maksudnya apa? Orang-orang yang belajar. Yang tadi kita sampaikan. Kita tadi ceritakan santri. Ada santri yang belajar ilmu agama ini, entah itu masuk namanya pesantren tahfidz Quran atau pesantren secara umum. Karena ada sebagian pesantren tidak khusus tahfidz Quran, meskipun menghafal Quran juga. Tapi intinya adalah yang belajar agama, yang menuntut ilmu seperti itu, mereka termasuk kategori fakir dan miskin, berhak mendapatkan santunan. Bahkan kalau perlu dibantunya bukan cuma sekedar pada usia dan jenjang tertentu, tapi sampai pendidikan setinggi-tingginya. Karena ada sebagian yang sebetulnya punya potensi tapi nggak punya dana. Dan di beberapa tempat, di beberapa negara, orang mau belajar yang setinggi-tingginya, kalau nggak punya dana, ya jangan berharap bisa belajar. Karena keterbatasan dana yang ada, yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga yang punya kemampuan belum tentu bisa semuanya belajar. Nah, ini yang pertama. Kita lihat lanjutannya. Ini masih penjelasan nomor 1. Karena jika seandainya mereka juga sibuk bekerja seperti yang lain, maksudnya sibuk bekerja, bayangkan kalau seandainya para dai, para ustadz juga biarkan sibuk bekerja, mengurusi warung, tokonya, kemudian jualan ke sana kemari, maka akan banyak kemaslahatan dan kepentingan umat yang terbengkalai. Akan ada sekian banyak TPA yang enggak diurusi, akan banyak sekian banyak masjid yang tidak tertangani, akan ada sekian banyak majelis taklim yang tidak ada orang yang ngopeni, akan banyak sekian banyak majelis-majelis yang ini bermacam-macam. Dan jangan dibayangkan bahwa ketika mengelola itu urusannya cuma ngisi. Jangan dibayangkan cuma ngisi, karena sebagian itu yang diurus bukan cuma ngisi, tapi menyiapkan dari awal sampai akhir. Coba bayangkan kalau yang mengurusi TPA di masjid-masjid di kampung kita. Kan kadang-kadang ada sebagian TPA itu yang ngurusi cuma 1 atau 2 orang. Yang dikerjakan apa? Semua dari A sampai Z. Dari mulai sejak bikin seragam, kalau ada seragamnya. Lalu kalau ada undangan, bikin undangannya, yang ngajak-ngajak. Tapi juga yang ngajar santrinya juga ya yang bersangkutan. Terus setelah selesai, yang beres-bereskan masjid juga ya. Sebelum acara dimulai dibersihkan, setelah selesai dibersihkan lagi. Kalau seandainya perlu konsumsi, ya dia yang ngurusi konsumsi. Yang beli konsumsi, yang bersangkutan. Pokoknya apa istilahnya, paket lengkap lah gitu. Ya, semuanya diurusi dari A sampai Z. Kenapa? Karena yang enggak ada yang ngurusi. Enggak ada yang ngurusi, dan setelah selesai ya sudah. Dan ini dialami di beberapa tempat. Beberapa hari yang lalu saya ditemui seorang ibu dan nyampaikan, "Mas, Mbok ya carikan lagi nih yang bisa nangani TPA-nya." Kebetulan yang sebelumnya nangani TPA di situ mahasiswa, dan sekarang kuliahnya lanjut ke tempat yang lain. Kebetulan kuliah S1-nya sudah selesai dan alhamdulillah bisa lanjut S2. Tapi di tempat lain, bukan di kota yang sama. Dan betul-betul berhenti. Kenapa? Yang bersangkutan dulu ngurusi semuanya. Ngurusi sejak sebelum TPA masih dibersihkan, nyapu, ngepel. Setelah itu apa? Setelah santri datang, disambut, disiapkan mejanya, kemudian buku yang dijadikan panduannya, mau iqra, qiraati, tilawati, dirosa, pokoknya bukunya disiapkan. Pas ngajar, dia ngajar semua santrinya, terus bikin presensi, bikin laporan, kemudian ini itu sampai kemudian anak-anak pulang. Semuanya dikerjakan sendirian. Bayangkan kalau mereka yang seperti ini, lalu kita bilang, "Bu ya ikhlas toh." Terus ikhlas tuh maksudnya nggak dibayar. Ya, ikhlas maksudnya nggak dibayar. Terus gimana caranya yang bersangkutan ini memenuhi kebutuhan sehari-harinya? Nah, sementara itu menjadi sebuah keniscayaan. Yang jelas orang seperti ini juga perlu makan, seperti layaknya kita juga perlu makan. Ya. Dan tidak berarti bahwa kalau kita memberikan kepada mereka itu berarti tidak ikhlas. Itu
dua hal yang berbeda. Ini yang pertama. Jadi kalau seandainya mereka sibuk dengan kerja, maka akan banyak kemaslahatan yang terbengkalai. Mereka adalah orang-orang yang mengorbankan diri demi umat, para pejuang dan para pemimpin umat yang selalu bekerja dan berjuang demi umat, baik ketika dalam keadaan perang maupun dalam keadaan damai, baik ketika dalam keadaan krisis dan sulit maupun ketika dalam keadaan makmur dan sentosa. Maksudnya tidak dalam keadaan krisis. Nah, ini yang pertama, alladzina uhsiru fi sabilillah. Sekarang kita masuk kriteria yang kedua. Jadi saya perlu sampaikan ini dan tegaskan kembali, kalau mau Bapak Ibu sekalian membayangkan siapa kira-kira yang masuk dalam seperti ini selain tadi santri, siapa? Ya ustadznya. Ustadznya juga masuk dalam kategori yang seperti itu. Karena apa? Karena beberapa ustadz juga masuk dalam kategori fuqara, masuk kategori masakin. Jangan bayangkan ustadz yang ada di media sosial lalu kemudian diundang ke sana kemari dengan fasilitas tertentu. Ada sekian banyak ustadz yang berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Mereka layak dikatakan masuk kategori fakir dan miskin. Memang sekarang ini belum ada ya wadah tertentu yang bisa mewadahi semua ustadz, semua ustadzah. Ada wadah-wadah tertentu, ikatan, perkumpulan, perhimpunan tertentu yang mewadahi, tapi belum bisa mewadahi semuanya, tapi paling tidak sebagian. Dan kita tahu dari sebagian ustadz-ustadz ini masuk kategori fakir dan miskin. Nanti kita akan lihat beberapa ustadz ini juga memenuhi kriteria yang nanti kita sebutkan di nomor 3 dan seterusnya. Tapi ini yang pertama adalah mereka masuk kategori yang seperti itu. Mereka layak untuk dikatakan fakir dan miskin yang berhak mendapatkan sedekah yang kita berikan. Ya, nanti sama dengan tadi kalau kita ditanya milih mana kita memberikan sedekah di pinggir jalan, pas di perempatan itu dengan pada penuntut ilmu atau kepada ustadz-ustadz, dai-dai yang masuk kategori fakir dan miskin. Ya tentu nanti akan membuat prioritas karena dana kita terbatas. Yang kedua, kriterianya la yastati'una darban. Mereka tidak dapat atau tidak mampu berusaha di muka bumi ini. Nah, tidak mampunya ini bisa karena sakit, karena usia, karena takut, karena berbagai sebab-sebab yang membuat mereka tidak bisa berusaha. Kalau dikaitkan dengan yang disebutkan sebelumnya, mereka tidak bisa berusaha bukan karena tidak mampu bekerja mencari nafkah, tetapi tadi ada yang posisinya kalau ini ditinggalkan akan ada sekian banyak kemaslahatan yang terbengkalai. Sekarang kalau kita lihat masjid, beberapa masjid kan perlu pengelola yang secara khusus sibuk dan fokus mengelola masjid dengan baik. Kalau kita ingin kualitasnya bagus, ya paling gampang misalnya kalau kita lihat yang jadi ikon di tingkat nasional dan posisinya berada di Jogja, Masjid Jogokaryan. Sebulan, 1,5 bulan yang lalu kira-kira kami ngobrol bertiga, saya Ustadz Bakhtiar Nasir lalu Ustadz Jasir. Kita ngobrol banyak hal tentang masjid dan beliau kita gali untuk bercerita lebih banyak. Ya, beliau sampaikan misalnya ya di Masjid Jogokaryan sejak awal memang karena kita tahu masjid ini kalau mau bisa berkiprah dan memberikan kemakmuran pada masyarakat, kesejahteraan pada masyarakat, harus ada yang ngopeni masjid. Dan yang ngopeni masjid itu bukan cuma jaga masjid, kemudian bersih-bersih masjid, apa istilahnya jamesbon, ya, jaga masjid dan kebun. Nah, bukan cuma itunya, bukan cuma ngurusi kebersihannya, tapi juga ngurusi kegiatannya, dan kalau diurusi dengan serius pasti juga perlu relawan. Nah ini perlu relawan yang jumlahnya tidak sedikit. Sekarang yang sederhananya kota infak.
Yang mikirkan kotak infak itu kan harus ada orang yang serius mikirkan, bukan cuma sekedar bikin kotak, kan begitu. Meskipun namanya kotak ya, kan kotak infak tuh nggak harus kotak juga gitu ya. Boleh nggak Pak? Kotak infak itu bentuknya bundar gitu ya, atau segitiga, kan boleh aja, atau heksagonal misalnya bentuknya, kan nggak harus kotak juga kan. Ya itu kan cuma kebetulan karena populer dengan nama kotak infak ya. Tapi bentuknya kan nggak harus kotak gitu ya. Bentuknya lingkaran pun boleh. Meskipun nanti nggak usah diganti juga, nanti bola infak misalnya, karena bentuknya seperti bola. Lalu kemudian nanti apalagi nggak usah. Pokoknya intinya kotak infak. Nah ternyata masing-masing masjid dengan kreativitasnya. Dengan kreativitasnya bukan cuma bikin kotaknya, tapi juga mikirkan pendataannya. Setelah pendataan selesai, masuk berikutnya pengelolaannya, distribusinya, supaya nanti ini betul-betul tersalurkan. Ada beberapa masjid yang gimana caranya ketika dana itu masuk bisa tersalurkan 100%. Nah, lalu dana pengelolanya dari mana? Oh, dari unit yang lain. Nah, memikirkan yang begini ini perlu orang yang secara khusus fokus di situ. Karena apa? Karena ini memang perlu disalurkan dengan tepat sasaran. Sampai ada guyonannya ya. Kalau di masjid-masjid yang lain kotak infak tuh kecil-kecil lubangnya. Ibu bisa lihat Bapak. Bapak bisa lihat kotak infak yang ada di banyak masjid itu kecil. Makanya dana yang masuk kecil-kecil. Itu guyonan gitu. Lalu kemudian saya bilang di Masjid Jogokarian, oh iya di Masjid Jogokarian ada kotak infak yang besar. Jadi kalau masukkan 10 juta tuh bisa. Ya, bisa lubangnya itu cukup gitu. Kalau masukkan uang 5 juta itu cukup ya. Nah, tapi kalau kotak infak yang begini kalau saya mau masukkan 5 juta enggak cukup itu lubangnya. Berarti enggak bisa. Ya, bisanya yang kecil-kecil. Itu guyonannya. Jadi artinya saya bilang sampai mikir begitu ya. Ya dia sampai sejauh itu. Dan ada yang ngopeni masjid itu lalu mikirkan dan memperhatikan. Ini sebagian jamaah lansia. Terus berarti harus dirancang desain masjidnya nih memfasilitasi lansia. Kan salah satu contoh masjid yang tidak ramah lansia adalah apa? Tangga. Kalau banyak tangganya itu nggak ramah untuk lansia. Sebab lansia itu berat kalau harus naik tangga dan tangganya banyak. Itu nggak ramah untuk lansia. Ya, kalau untuk lansia itu gimana caranya masjid itu ya begitu sampai ya bisa langsung masuk, nggak perlu naik dan tangganya sampai ya misalnya 1 meter. Ya. Bagus memang untuk supaya kalau pas hujan nggak banjir. Tapi gimana caranya para lansia ini terfasilitasi? Oh bisa kita bikinkan jalannya khusus. Nah itu sampai apa? Sampai mikirkan kita beli mobil listrik Golf gitu. Untuk menjemput lansia dari rumahnya dan mereka bisa telepon ke takmir masjid. Saya minta dijemput mau sholat. Dan gak hanya itu, losmen hotel terdekat dengan masjid itu juga bisa langsung berkomunikasi dengan takmir lalu memberitahu bahwa nanti ada fasilitas antar jemput dari masjid ke hotel dan dari hotel ke masjid. Itu sampai mikirin begitu. Itu namanya ngurusi masjid. Itu yang tadi kita sampaikan bahwa mereka bukan berarti nggak bisa kerja, cuma kalau nggak diurusi dengan baik, ini pelayanan terhadap masjid nggak akan bagus. Masjid ada among tamunya itu kan betul-betul nggak lazim. Ya. Tapi kan orang rasanya enak gitu. Pas begitu kita datang disambut, ya. Dipersilahkan, lalu diarahkan. Misalnya saya belum wudu, kalau wudu tempat wudunya laki-laki sebelah mana? Oh sebelah sana Pak. Nanti lurus sana terus belok, ya itu. Kan kita enak gitu. Kemarin siang pas duhur di jalan dekat balai kota ada seorang jamaah yang ketika mau sholat bingung cari tempat wudhu putranya karena memang baru pertama kali masuk masjid itu dan kebetulan nggak ada tulisannya. Pas begitu datang kalau dari belakang tulisannya di sebelah kiri tempat toilet putri. Kira-kira apa yang ada di benaknya? Ya langsung dia mikir ke kanan. Begitu ke kanan, nggak ada tempat wudhu sama sekali, nggak ada toilet juga. Dari ke sini nggak ada. Terus akhirnya cari ke tempat lain. Padahal sebetulnya
Sederhana, jadi cuma tempat toilet putri sebelah kiri, sampingnya agak maju ke depan dekat tempat pengimaman itu toilet putra. Cuma masalahnya nggak ada tulisannya. Akhirnya orangnya cari ke tempat lain, wudu di tempat lain, lalu balik lagi ke masjid. Itu kan cuma sederhana, karena nggak ada tulisannya. Selain juga nggak ada among tamunya. Ya nggak harus juga ada among tamu 24 jam, tetapi gimana caranya kita memikirkan semua yang bisa menjadi kenyamanan orang yang akan datang ke masjid. Ya kira-kira itulah yang tadi kalau tidak kaitan dengan nomor 2, mereka ini bukan nggak bisa kerja. Mereka kalau seandainya kerja, mereka juga bisa mencari uang. Cuma kalau mereka sibuk mencari uang kerja, masjid nggak ada yang ngurusi, masjid nggak ada yang nangani. Dan dulu di beberapa daerah dan sampai sekarang masih berlaku, kalau orang menyebut tokoh agama itu lalu identik dengan masjid di mana menjadi basis beliau mengimami sholat, lalu membina masyarakat. Mungkin yang berasal dari Sumatera Barat masih merasakan sekarang kalau menyebut nama ini suraunya Buya. Ketika menyebut suraunya Buya, jadi kalau Buya pasti ada suraunya. Itu artinya apa? Artinya kalau seorang dikatakan Buya itu ya juga ngurusi masjid. Masjid, surau, langgar, musola atau semacam. Karena beliau memang bukan cuma sholat 5 waktu di situ, tapi juga bisa ngisi kajian, membina masyarakat di tempat tersebut. Saya ketika berkunjung ke Malaysia di bulan Februari yang lalu ditunjukkan ini suraunya Buya. Di Malaysia juga masih ada, saya berkunjung semuanya tapi hanya beberapa tempat. Lalu ditunjukkan ini suraunya Buya. Ya, suraunya Buya karena kebetulan saya mau berkunjung ke tempatnya salah seorang Buya di sana. Lalu ditunjukkan ini suraunya. Ini artinya bukan cuma sekedar beliau punya rumah, tapi surau di mana beliau banyak beraktivitas di situ. Ya, itu yang kedua. Kriteria ketiga yaitu memiliki sifat iffah. Memiliki sifat iffah. Iffah itu ya kalau disederhanakan menjaga diri dari sifat tamak, rakus, ya, ambisi terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Menjaga diri, menjaga kehormatan sehingga gak mau minta-minta. Nah, kalau kita perhatikan bunyi ayatnya, kita bisa lihat di sini redaksi ayatnya, kalimatnya kalau tadi ya la yastati'una darban fil ard itu nomor 2. Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Orang yang tidak mengenal mereka akan mengira bahwa yang bersangkutan ini adalah aghniya, orang yang berkecukupan. Minat ta'affufi karena sifat iffahnya. Nah, ini yang dimaksudkan di sini, jadi saking menjaga kehormatan dirinya, dia nggak minta-minta sampai orang mengira beliau ini orang yang berkecukupan, padahal orang yang miskin. Coba lihat, dia miskin, fakir, tetapi karena sikapnya tidak mau minta-minta, tidak menunjukkan bahwa dia orang yang sangat membutuhkan, tidak ditunjukkan dengan perilakunya, tidak ditunjukkan dengan cerita-ceritanya. Sampai orang mengira bahwa beliau ini orang yang berkecukupan, karena saya nggak lihat dia minta-minta, nggak pernah melas-melas, nggak pernah minta-minta, nggak pernah menceritakan kesulitan hidupnya. Nah, ini dilakukan kenapa? Karena sifat iffahnya, IFFAH, dan tulisannya diberi tanda koma di atas karena huruf ain, iffah. Ya, iffah itu minat ta'affuf. Itu karena apa? Karena menjaga diri. Sebetulnya perlu, sebetulnya sangat membutuhkan.
tapi pantang baginya untuk minta-minta, ngemis-ngemis. Nah, ini berkaitan dengan kehormatan diri. Dan sebagian umat, sebagian bangsa, sebagian masyarakat, sebagian suku ada yang punya karakter seperti ini. Pantang bagi mereka untuk minta-minta. Bagi mereka lebih baik jualan daripada minta-minta. Di antara yang seperti ini siapa? Yang di antara yang seperti ini adalah kalau kita lihat sekarang ini masyarakat di Gaza. Masyarakat di Gaza, masyarakat yang pantang mereka untuk minta-minta. Artinya mereka ini karakternya bukan tipenya pengemis. Tapi sebaliknya di tempat yang lain ada yang sudah berkecukupan aja masih minta-minta. Seandainya coba dibuat pengumuman di kampung kita ini, insya Allah besok akan ada pembagian BLT. Yang mau silahkan mendaftar. Kira-kira daftar gak kan? Kalau di kita, kalau bagi mereka pantang gitu untuk minta seperti itu. Tapi kita yang sudah cukup pun ada yang masuk dalam daftar, padahal sudah cukup. Ya, karena memang tidak punya sifat iffah tadi. Belum lagi sifat tamaknya, kepingin sekali memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, ini yang ketiga. Di kriteria ketiga adalah orang yang menjaga diri sampai orang yang gak kenal mengira beliau ini orang yang berkecukupan. Mengira beliau ini orang yang berkecukupan karena apa? Gak pernah minta-minta. Saya pernah ceritakan di masjid kita ini, tapi saya lupa sekitar tahun lalu. Ini kejadiannya tahun 2000-an. Ada seorang ustadz yang sehari-hari kegiatannya ya ngurusi TPA, dan kegiatan TPA-nya tuh padat sekali. Kadang kegiatan TPA-nya di 2 tempat, jadi akhirnya setiap hari penuh karena di 2 tempat masing-masing 3 hari 3 hari. Nah, suatu hari beliau datang dan nemui dan menyampaikan, "Ustaz, bisa pinjam uang enggak?" Saya bilang, "Berapa?" 50.000. 50.000. Terus bilang, saya waktu itu bertanya-tanya, ini kok tumben? Ya, tumben pinjam uang. Kan enggak biasanya. Dan ketemu tiap hari ya biasa aja, ketemu di masjid, ya, mau ngajar TPA atau malam ketemu habis ngajar TPA. Terus paginya bantu di TK dan seterusnya. Pokoknya kegiatannya, aktivitasnya lebih banyak dengan kegiatan-kegiatan keislaman. Tapi ya tahu, kita semua tahu, dan saya tahu persis TPA-nya di mana. Ya, kemudian kalaupun ada iuran dengan biaya yang sangat murah ya. 1 bulan tuh satu anak cuma bayar Rp7.500 1 bulan ya. Nah, sementara harus menyiapkan bukunya, menyiapkan macam-macam. Terus ustadznya dapat berapa? Ya, saya tahu sangat kecil sekali. Kalau ada UMR itu nggak sampai setengahnya UMR. Ya. Nah, satu ketika datang nemui dan nyampaikan pinjam uang. Saya bilang, pinjam uang untuk apa? Untuk susu, ya. Untuk susu bayi anak yang paling kecil. Saya langsung mikir, ini berarti kondisinya sedang sulit dan berat. Ya, terus saya langsung berikan. Terus saya lalu mikir, saya lalu tanya, antum sendiri gimana? Karena saya langsung bisa bayangkan, ini nggak punya uang untuk beli susu anaknya. Terus anak yang di atasnya gimana? Anak yang kakaknya ini. Kemudian beliau dan istrinya gimana? Beliau jawab, ya kalau saya alhamdulillah sudah biasa puasa ya. Dan nggak ada masalah, bisa puasa. Terus puasa apa sih? Ya puasa karena memang nggak ada yang bisa dimakan, nggak ada yang bisa dimakan.
Beliau sampaikan nggak ada yang bisa dimakan. Jadi sehari-hari beliau cuma minum, dan itu beliau jalani selama berminggu-minggu. Dan beliau nggak mau cerita itu sama orang lain, padahal beliau termasuk yang sangat membutuhkan. Ya, itu yang dimaksud dengan iffah. Jadi tidak mau minta pada orang. Dan disebutkan dalam ayat ini lanjutannya, sehingga orang yang tidak tahu hakikat diri mereka mengira bahwa mereka adalah orang yang berkecukupan, karena sifat iffahnya menjaga diri dari minta-minta yang mereka minta-minta kepada orang lain. Mereka punya sifat sabar, qanaah, dan sikap menjaga diri dari hal-hal yang tidak terpuji, dari hal-hal yang tercela. Jadi kesehariannya mereka tidak menampakkan bahwa mereka orang yang membutuhkan, karena menjaga kehormatannya. Berikutnya, kriteria yang keempat adalah ta'rifuhum bisimahum, memiliki beberapa ciri khusus yang membedakan antara mereka dengan orang lain. Ta'rifuhum bisimahum kalau diterjemahkan, kamu mengenal mereka dengan memperhatikan ciri dan tanda-tanda khusus yang mereka miliki. Tandanya gimana? Nah, ini penjelasannya Profesor Wahbah Zuhaili. Beliau mengatakan untuk bisa mengenali mereka diperlukan firasat seorang mukmin. Ini firasat. Kemudian pengalaman, kejelian, kecerdasan orang-orang yang memiliki akal dan pikiran, serta diperlukan penyelidikan tentang mereka dengan cara bertanya kepada orang-orang yang mengenal mereka. Seperti misalnya tanya pada kerabatnya, keluarganya, tetangganya. Mereka mungkin juga dikenali oleh orang-orang terdekat, bisa juga dikenali dari fisiknya. Dari fisiknya misalnya nampak terlihat kurus, kurang sehat, lemah, lusuh. Pakaian yang dikenakan nampak pakaian yang jelek atau usang, atau pakaiannya nggak ganti-ganti, itu terus. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa sebetulnya kita bisa mengenali ini sebetulnya orang yang membutuhkan, tapi beliau pandai untuk menyembunyikan kefakiran dan kemiskinannya karena sifat iffahnya. Tetapi dengan kekuatan firasatnya orang beriman, bisa pengalaman yang kita miliki atau pengalaman seseorang, kejelian, ketelitian, sampai akhirnya bisa membedakan ini orang sebenarnya orang fakir, ini orang miskin. Tapi beliau nggak mau minta-minta. Nah, itu sebabnya kenapa kalau kita mengenal yang namanya petugas yang mengurusi zakat, yang ideal adalah petugas mengurusi zakat juga orang yang perlu mengenali orang-orang seperti ini. Jadi kenapa ada istilahnya petugas pemungut zakat, yang dia menguti, tapi juga kan dia menyalurkan, kan, bukan cuma memungut lalu disimpan. Memungut zakat dari orang kaya kemudian disalurkan. Pada saat akan menyalurkan perlu melakukan survei, melihat, ngecek langsung. Ada yang harus dilihat, dan bisa jadi ketika sepintas dilihat nampak terlihat nggak membutuhkan, tapi harus dilihat lagi yang kedua, ketiga kalinya baru ketahuan bahwa ini sedang ada masalah, sedang kesulitan keuangan. Dan sekarang ini kalau mengecek yang seperti ini tentu lebih mudah karena angka orang miskin di negeri kita bertambah. Dalam 10 tahun terakhir ini angka orang miskin bertambah, sehingga kalau kita mau nyari orang miskin di kita nggak terlalu sulit. Dan sekarang nggak perlu penelitian, ya, nggak perlu riset, nggak perlu kejelian, karena apa? Yang jelas di depan mata yang melarat, yang miskin sangat banyak. Ya, ini yang kriteria yang keempat.
Kemudian kriteria yang kelima, ayatnya berbunyi la yas'alunan nasa ilhafa. Mereka tidak minta-minta kepada orang lain secara mendesak atau dengan cara mendesak. Jadi mereka tidak mau minta-minta, apalagi mintanya dengan cara agak maksa. Ya, minta tapi agak maksa. Jadi minta yang agak maksa itu orang dikondisikan untuk terjebak pada situasi kalau nggak memberi nggak enak. Misalnya di depan orang, Pak, Mbok yang ngasih Pak. Lalu orang-orang yang lain ada yang di sekelilingnya mendengar itu, tadinya mau nggak ngasih, apa nggak bisa membantu Pak. Jadi lalu kalimat-kalimat yang keluar itu membuat situasinya yang bersangkutan susah untuk nggak memberi. Nah ini yang namanya ilhafa. Ilhaf itu artinya minta tapi agak maksa. Apalagi kalau dikasih komentar-komentar yang menyakitkan. Masuk jenggotan gini tapi pelit. Wah itu menyakitkan sekali, ini jilbaban tapi medit ya. Wah itu yang mendengar kan sakit sekali itu. Terus nggak ngasih ya gimana? Ini minta tapi maksa tapi sambil juga memojokkan seseorang. Ya, akhirnya ada yang terpaksa ngasih. Ya, terpaksa ngasih karena apa? Karena dalam situasi yang tidak nyaman seperti itu. Tentu bentuknya banyak, jadi nggak bisa dijelaskan cuma 1-2 bentuk. Intinya adalah sama sekali tidak mau minta-minta, dan jika minta tidak bersikap memaksa. Ini berarti ada 2. Ada tidak minta, tapi yang kedua ada kondisi sangat mendesak. Ada kondisi sangat mendesak, terpaksa harus minta karena kondisinya darurat. Maka kalaupun minta tidak memaksa. Ya kalau berkenan silahkan, kalau tidak berkenan juga enggak apa-apa. Itu artinya tetap minta, cuma kalau seandainya berkenan memberi ya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak mengapa. Nah, ini ayat ke 273. Kemudian ditutup dengan wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apapun kebaikan yang kalian infakkan maka Allah Maha mengetahui. Terakhir ayat 274 Allah SWT berfirman, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan nahar. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di waktu malam dan di waktu siang. Ini maksudnya setiap waktu. Malam, siang, ketika ada kesempatan berinfak, mereka berinfak. Sirron wa alaniyah. Sirron, kita pernah bahas bahwa sirronnya artinya sembunyi-sembunyi, tidak dilakukan terang-terangan. Maksudnya tidak dilakukan depan orang banyak, tidak dilihat, tidak disaksikan oleh orang. Tapi ada yang alaniyah, ada yang dilakukan dengan terang-terangan. Dan kita pernah bahas sebelumnya bahwa dua-duanya sama-sama disyariatkan. Masalah mana yang diprioritaskan itu nanti bahasan berikutnya, tetapi dua-duanya boleh. Orang boleh berinfak terang-terangan, boleh berinfak sembunyi-sembunyi. Ketika kota infaknya lewat bisa masukkan di situ, dan ada yang ketika kota infaknya lewat enggak memberikan apa-apa. Tapi begitu orang sudah pada pulang baru masukkan ke kota infak. Kan bisa juga begitu. Jadi sama-sama tetap berinfak, tapi cari waktu yang kira-kira orang enggak lihat. Saya punya tetangga, pekerjaan sehari-hari security di salah satu kantor. Tapi yang luar biasa, setiap kali ke masjid pasti masuk ke kota infak. Awalnya saya cuma menyaksikan sekali, dan yang menarik selalu memberikan memasukkannya ke kota infak yang posisinya di belakang, yang kira-kira nggak kelihatan orang. Itu karena kalau di masjid sambil berzikir kan mengamati orang, lihat orang. Nah, salah satu yang saya perhatikan ini, beliau ini kalau ke masjid, ya alhamdulillah sholat 5 waktunya terjaga. Yang kedua, sholat sunnahnya juga begitu. Karena setiap kali saya ke masjid, saya hampir bisa memastikan beliau kalau sudah sholat, tentu bukan ba'da asar ya. Kalau sholat sunnah yang ada ba'diyahnya, selalu sholat sunnah ba'diyah. Tapi setelah sholat sunnah itu saya perhatikan kan jumlah jamaah berarti sudah pasti berkurang.
Karena kalau kita sholat kemudian kita zikir, jamaah kan pasti berkurang. Ditambah setelah itu sholat sunnah berkurang lagi, sudah berkurang banyak. Mungkin cuma tinggal kira-kira kurang dari 1/5 dari jumlah jamaah yang ada, bahkan bisa kurang dari 1/10. Nah setelah selesai semua itu baru jalan ke belakang masuk ke kota infak. Saya perhatikan zuhur tadi perasaan masukkan, sekarang pas maghrib masukkan lagi, isya masukkan lagi. Saya pikir ini orang kaya bukan ya? Terus saya penasaran. Waktu itu saya belum kenal profesinya. Setelah itu saya ajak ngobrol, lalu cerita ya profesinya security. Security di salah satu kantor. Ya kita tahu kira-kira berapa sih gajinya security? Ya, bahasa lainnya satpam. Kan nggak besar-besar amat ya. Kira-kira dari UMR berapa sih? Kalau di atas UMR sedikit kira-kira berapa ya? Dan ini kalau di kantor kan standar ya. Kan jarang ada security gajinya 10 juta gitu. Kita di Jogja kan nggak ada yang seperti, kecuali kalau mungkin kepala bagian keamanan di sebuah instansi. Tapi kalau security biasa yang punya shift sehari jam sekian sampai jam sekian kan pasti sudah bisa diketahui berapa sih dapatnya. Tapi yang menarik adalah saya berkali-kali perhatikan setiap kali selesai sholat wajib berzikir, selesai berzikir sholat sunnah, selesai sholat sunnah masuk ke kota infak. Terus saya lihat besok masukkan lagi. Saya lihat ini uangnya nggak habis-habis ya. Ini luar biasa. Yang itu akhirnya menyemangati kita. Ini beliau yang pekerjaannya seperti itu hampir setiap waktu sholat. Yang saya perhatikan masukkan ke kota infak. Jadi kalaupun seandainya ya anggaplah memberikan masukannya dengan uang terkecil ya 2.000 rupiah kan sehari 10.000. Kalau sebulan akhirnya angkanya yang banyak sekali kan ini. Kalau sehari 10.000 kan sebulan sudah angkanya ratusan ribu. Ini kalau sehari 2.000. Karena yang saya tahu uangnya bukan uang logam. Karena uang logam kan bunyi. Sementara kota infaknya kotak yang sebesar itu tempat mushaf itu. Jadi kalau masukkan uang logam kan mendaratnya di bawah kan pasti bunyi. Ya, tapi karena nggak bunyi, ini berarti uang kertas ini. Ya. Berapanya saya nggak tahu karena saya lihatnya juga dari jauhan. Tapi masukkan terus. Ini orang kok kayaknya seperti nggak habis-habis uangnya. Padahal dengan profesi seperti itu. Nah ini yang pernah kita sampaikan pada pembahasan yang lalu, perlunya kita membiasakan untuk berinfak. Dan berinfaknya seperti yang disebutkan di ayat ini. Billaili wan nahar, pada malam, pada siang, sirra wa alaniyah, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Dan yang bersangkutan tadi sengaja memilih kalau masukkan kota infak itu ketika orang sudah mulai sepi. Memang kalau ditunggu sampai habis juga susah mungkin ya, karena perlu waktu agak lama. Karena kesibukan, jadi ditunggu yang sampai kira-kira sudah sepi. Tadi dengan cara selesai sholat wajib masih zikir, selesai zikir masih sholat sunnah, selesai sholat sunnah baru masukkan ke kota infak. Kan orangnya sudah semakin sedikit, sangat sedikit. Dan berkali-kali masukkan terus, masukkan. Sampai akhirnya saya jadi hafal. Pokoknya kalau ini datang yang bersangkutan datang ke masjid, ya sudah hampir bisa dipastikan masukkan ke kota infak. Nah saya belum tanya ini sudah berumah tangga belum ini. Saya belum tanya yang bersangkutan karena cari orang-orang baik begini kan di zaman sekarang itu termasuk barang langka ya. Limited edition ya. Edisi terbatas nih orang-orang baik seperti ini. Ya begitu ya. Kemudian ayat terakhirnya diturut dengan falahum ajruhum inda rabbihim. Mereka akan mendapatkan balasan di sisi Rabb mereka. Ini untuk meyakinkan bahwa kalau kita berinfak, yang paling pokok adalah balasan di sisi Allah SWT. Jangan berpikir bahwa saya berinfak kemudian dapat balasan, kemudian langsung ingin didapatkan di dunia. Saya berinfak kemudian dapat balasannya 10 kali lipat. Nah, hari ini pagi ini tadi saya masuk kota infak di situ 10.000. Berarti 10 kali 10, nah berarti 100. Berarti saya berhak dapat 100.000. Ditunggu-tunggu sampai sore malam, mana 100.000-nya nggak balik-balik ini. Saya sudah mengeluarkan modal 10.000 nggak balik. Katanya dilipat gandakan 10 kali lipat.
Apalagi kalau sampai 700 kali lipat, yang 10 kali lipat aja nggak balik-balik nih. Itu cara berpikir yang salah kalau harus begitu. Ditunggu sehari, 2 hari, kalau perlu dikasih ultimatum 2 kali 24 jam, nggak balik-balik. Artinya nggak ada kembali, ya. Uangnya kembali 10 kali lipatnya. Nah ini cara berpikir yang salah karena apa? Ayat Qur'annya menjelaskan falahum ajruhum inda rabbihim. Mereka akan mendapatkan balasan di sisi Rabb mereka, di sisi Allah SWT. Itu balasannya pasti, nggak mungkin meleset. Dan nggak mungkin tadi hitungannya nggak mungkin berkurang dan keliru. Kalau seandainya pecahannya tuh, bayangkan sekarang kalau kita melihat dalam akuntansi ya, angkanya itu kan misalnya sekian miliar, sekian juta, sekian ratus ribu, sekian ribu, koma masih ada 2 digit setelah koma. Yang itu nggak ada mata uangnya juga. Kan misalnya 973 juta, lalu ujungnya koma 37. 37 gimana ceritanya? Ini ada uang 37 gitu ya. 0,37 ya. Ya, itu artinya untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang dizalimi dan tidak ada yang meleset sedikit pun. Balasannya akan sempurna di sisi Allah SWT. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada ketakutan yang akan mereka alami. Khaufun alaihim terus yahzanun itu untuk 2 hal, untuk masa lalu dan masa akan datang. Jadi tidak takut dengan masa lalu kemudian terngiang-ngiang, dan juga tidak takut dengan masa depan. Karena orang takut itu bisa dengan salah satu dari 2 hal tadi. Ada yang dihantui dengan masa lalu, ada yang takut dengan masa depan. Nah, dua-duanya tidak akan dialami. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan itu menjadi kebahagiaan tersendiri, menjadi ketenangan tersendiri karena tidak takut dengan masa lalu dan tidak khawatir dengan masa depan. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi ini. Bahasan untuk 3 ayat dari ayat 272, 273 dan 274. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.